Pernahkah kalian bertanya-tanya, apa yang terjadi jika kita menarik semua benda di dunia ini? Jika kita hilangkan bumi, bintang, galaksi, hingga atom terkecil, apa yang tersisa? Jawabannya adalah ruang dan waktu. Tapi 13,8 miliar tahun yang lalu, wadah itu pun tidak ada. Seluruh realitas yang kita kenal hari ini terkunci di dalam satu titik yang jauh lebih kecil dari ujung jarum. Titik itu sangat panas dan padat hingga hukum fisika pun tidak berdaya. Lalu, dalam satu detik yang dahsyat, titik itu mengembang. Inilah Big Bang. Bukan ledakan yang menghancurkan, tapi ledakan yang menciptakan panggung. Ruang mulai membentang, waktu mulai berdetak, dan kain alam semesta mulai terajut. Disinilah perjalanan kita dimulai. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus memahami bagaimana alam semesta ini bergerak. Selama ratusan tahun, kita mengira gravitasi adalah kekuatan tarik-menarik gaib. Sampai seorang jenius bernama Albert Einstein datang membawa ide gila. Einstein mengatakan bahwa ruang dan waktu bukanlah wadah kosong yang diam. Mereka adalah satu kesatuan yang disebut ruang waktu, yang sifatnya seperti kain elastis. Bayangkan kalian membentangkan kain spray dan meletakkan bola bowling di tengahnya. Kain itu akan melengkung, bukan? Jika kalian meletakkan kelereng di dekatnya, kelereng itu akan meluncur ke arah bola bowling. Bukan karena ditarik oleh tali gaib, tapi karena jalannya memang melengkung. Inilah inti dari teori relativitas umum. Seluruh sejarah alam semesta adalah cerita tentang bagaimana materi melengkungkan ruang, dan bagaimana ruang yang melengkung itu memberitahu materi kemana ia harus bergerak. Tanpa lengkungan ini, alam semesta hanya akan menjadi subgas yang berantakan dan tidak akan pernah membentuk struktur. Kembali ke masa setelah Big Bang. Alam semesta mendingin. Gas pertama lahir, hidrogen. Selama ratusan juta tahun, alam semesta hanyalah awan gas raksasa yang gelap gulita. Tidak ada lampu, tidak ada kehidupan. Namun, berkat jalan melengkung Einstein tadi, gas-gas ini mulai berkumpul di lekukan-lekukan ruang yang dalam. Gravitasi menarik mereka semakin padat, semakin panas, hingga pusatnya mencapai suhu jutaan derajat. Boom! Bintang pertama lahir. Kegelapan berakhir. Bintang-bintang ini adalah dapur kimia. Di dalamnya, atom-atom ringan ditekan menjadi unsur yang lebih berat. Karbon untuk nafas kita, kalsium untuk tulang kita, dan besi untuk inti bumi kita. Tanpa bintang, realitas kita hanya akan berisi gas hidrogen selamanya. Bintang-bintang raksasa punya moto, hidup cepat, mati muda. Ketika mereka kehabisan bahan bakar nuklir, mereka meledak dalam peristiwa supernova. Inilah momen paling dramatis. Ledakan ini melemparkan semua unsur kimia yang sudah dimasak tadi ke ruang angkasa. Debu-debu emas, perak, oksigen, dan silikon beterbangan. Tanpa kematian bintang, unsur-unsur ini akan terkurung selamanya di dalam inti bintang. Tapi lewat kematiannya, bintang-bintang ini mewariskan bahan bangunan untuk planet-planet masa depan. Kita semua secara harfiah adalah debu bintang yang didaur ulang. Sekitar 4,6 miliar tahun lalu, debu-debu warisan bintang mati tadi berkumpul kembali di sekitar matahari yang baru lahir. Di atas kain ruang waktu yang melengkung karena berat matahari, debu-debu ini saling bertabrakan dan menyatu. Lahirlah bumi. Awalnya bumi adalah bola api cair yang kacau. Namun karena posisinya yang sangat presisi, di zona yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, bumi perlahan mendingin. Air mulai muncul, atmosfer terbentuk,
dan kehidupan mulai bernapas dalam sebuah realitas yang stabil. Relativitas Einstein sekali lagi bekerja di sini. Bumi tidak terbang hilang ke ruang angkasa karena ia sedang meluncur di dalam lekukan ruang yang dibuat oleh matahari. Kita sedang menari di atas lengkungan yang diciptakan oleh bintang kita. Jadi, apa inti dari semua ini? Kita hidup di dalam sebuah realitas yang megah namun rapuh. Kita berawal dari ketiadaan, dimasak di dalam perut bintang, dan sekarang kita berdiri di atas kain ruang waktu yang melengkung. Seperti yang kita bahas, manusia mungkin punya batasan. Kita mungkin tidak bisa melangkah keluar dari ruang dan waktu untuk melihat apa yang ada di baliknya. Tapi fakta bahwa kita bisa memahami teori Einstein, bisa melacak sejarah Big Bang, dan bisa menyadari bahwa kita adalah bagian dari realitas ini adalah sebuah keajaiban. Alam semesta bukan sekadar tempat yang luas. Alam semesta adalah kita. Kita adalah cara bagi alam semesta untuk mengenal dirinya sendiri. Jadi, setiap kali kalian melihat ke langit malam, ingatlah, kalian tidak hanya melihat keluar, kalian sedang melihat asal-usul kalian sendiri.